Bab 131. Malam berganti pagi. Jarum jam tepat menunjukkan pukul 9 saat Rara, Alex, dan Alvaro dipanggil menghadap kepala sekolah. Di dalam ruangan yang dingin itu, suasana terasa berbeda dari biasanya. Luar biasa, kalian baru saja memecahkan rekor sebagai murid baru tercepat yang naik level. Karena itu, saya memutuskan untuk memindahkan kalian ke tempat yang jauh lebih istimewa, ujar Christopher dengan senyum lebar. Rara bersorak dalam hati, yes, akhirnya impianku masuk ke kelas 3 tercapai. Namun, kalimat Christopher berikutnya membuat suasana mendadak senyap. Selamat, kalian resmi menjadi anggota kelas VIP. Rara tertegun, hah, maksud Bapak apa? Kalian naik ke kasta tertinggi di organisasi ini. Di kelas VIP, kalian punya kebebasan lebih, fasilitas super mewah, dan akses langsung ke penugasan besar. Ini jauh di atas kelas 2 maupun kelas 3, jelas Christopher bangga. Selamat untuk Alexa, Rara, dan Alvaro. Seorang instruktur kemudian datang untuk mengawal mereka. Di sepanjang koridor, pikiran Rara berkecamuk. Kelas VIP, aku bahkan tidak tahu tempat ini ada. Apakah ini unit rahasia? Pintu kelas terbuka. Di sana, sudah menunggu 7 pemuda dengan aura yang sangat kuat. Gaya mereka berbeda-beda, menunjukkan bahwa mereka berasal dari berbagai penjuru dunia. Halo semuanya, sapa Rara, mencoba mencairkan suasana yang terasa kaku. Cih, murid baru lagi. Seorang pemuda asal Vietnam tiba-tiba berdiri dan mencengkeram bahu Alvaro dengan kasar. Haruskah kita melakukan ritual perkenalan? Lepaskan tanganmu, desis Alvaro dingin. Tanpa peringatan, Alvaro melakukan gerakan cepat yang membuat pemuda itu terbanting keras ke lantai. Brak! Melihat itu, seorang pemuda asal Filipina maju menghampiri Rara dengan tatapan menantang. Ia mencoba melayangkan serangan kaki ke arah Rara. Namun, dengan refleks yang luar biasa, Rara berhasil menangkap serangan itu. Apa begini cara kalian menyambut tamu? Tanya Rara tenang meski matanya berkilat tajam. Hebat juga gerakanmu, seringai pemuda itu. Rara membalas senyuman itu, lalu dengan satu gerakan taktis, ia menjatuhkan lawan di depannya dan mengunci pergerakannya. Kurasa, ini cara yang lebih adil. Sudah, hentikan. Apa kalian ingin mengakhiri hari ini di ruang isolasi? Tegur seorang pemuda asal Tiongkok, mencoba menenangkan suasana. Saat ketegangan mereda, suara Christopher menggema melalui pengeras suara di sudut ruangan. Cukup, sesi perkenalan kalian sudah selesai. Mulai detik ini, kalian adalah rekan. Jika ada yang berani membuat keributan lagi, kalian semua akan dieliminasi dari program ini. Gunakan kesempatan ini untuk masa depan kalian. Ternyata, setiap sudut ruangan itu diawasi ketat oleh kamera pengawas. Mereka tidak diizinkan untuk saling melukai secara serius. Sambil menuju kantin khusus, Rara mencoba membuka percakapan kembali. Kalau boleh tahu, siapa nama kalian? Satu persatu mereka memperkenalkan diri. Ahraf dari Selandia Baru. Kanoa dari Laos. Fai Yongsheng Silin dari Hong Kong, pria berbadan besar yang tampak sangat kuat. Ming Hao dari Tiongkok. Kasem Kamnan dari Thailand. Carlo dari Filipina. Lem Poong dari Vietnam. Alvaro menjawab singkat, Alvaro, dari Pusat Rehabilitasi Remaja. Alexa, dari Sydney, tambah Alex dengan nada datar. Dan aku Rafael, dari Australia. Salam kenal, ujar Rara menutupi identitas aslinya. Dalam hati, Rara menatap Alvaro dengan heran. Anak ini, masih di bawah umur tapi rekam jejaknya sudah sangat gelap. Fai, si pemuda Hong Kong, tiba-tiba mencoba menggoda Alex. Hei Alexa, namamu cantik, secantik orangnya. Diamlah, jawab Alex dingin, membuat Rara hampir tersedak menahan tawa. Waktu berlalu cepat. Setelah latihan fisik yang menguras tenaga, Christopher mengumumkan bahwa malam itu juga akan diadakan ujian akhir untuk menentukan kelayakan mereka menerima tugas lapangan. Ujian apa lagi sih? Mengganggu waktu istirahat saja, gerutu Carlo. Para murid dibagi dan diminta mengikuti instruktur yang berbeda. Rara dibawa ke sebuah ruangan terpisah. Instruktur tersebut menyerahkan sebilah alat tajam yang berkilau di bawah lampu redup. Ambil ini, Rafael,
Selesaikan tugasmu, habisi apapun yang ada di dalam karung goni itu, perintah instruktur itu dengan nada kejam. Rara melihat karung besar itu bergerak-gerak gelisah. Apa isinya? Jangan banyak tanya, cukup lakukan. Anggap saja itu makhluk yang tidak berguna. Bukankah kau sudah biasa melakukan tugas seperti ini? Bentak si instruktur. SRET, Rara tidak menyerang isi karung itu. Sebaliknya, ia menyabet tali pengikatnya hingga karung itu terbuka. Betapa terkejutnya Rara saat melihat sosok-sosok yang tidak berdaya di dalamnya. "Rafael, apa yang kau lakukan?" teriak instruktur itu marah. "Mungkin aku memang punya sisi gelap," ujar Rara sambil menatap tajam sang guru, "tapi aku tidak akan pernah menyakiti mereka yang tidak bersalah. Mereka bukan objek yang bisa kau buang begitu saja. Kau baru saja menghancurkan masa depanmu sendiri," ancam sang instruktur. "Pengawal, tangkap dia." Dalam sekejap, belasan orang berseragam muncul dan mengepung Rara, menyeretnya pergi menuju hukuman yang telah menanti. Bab 132. Di sudut ruangan lain, Alexa berdiri dengan tatapan dingin di hadapan instrukturnya. Sebuah benda tajam disodorkan kepadanya. "Ambil ini, habisi target yang ada di dalam karung itu," perintah sang guru dengan suara berat. "Target apa?" tanya Alex tenang. "Jangan banyak tanya, lakukan saja jika kau ingin lulus dari tempat ini. Ini ujian penentuanmu," ancam guru tersebut. Alex tidak langsung bergerak. "Apa Rafael Rara lulus?" "Mana aku tahu," bentak guru itu. "Kalau begitu, cari tahu sekarang." "Aku tidak akan bergerak sebelum mendapat jawaban," ujar Alex sembari duduk dengan santai, menunjukkan sikap menantang. "Berani sekali kau memerintahku, dasar murid tidak tahu sopan santun," umpat guru itu dengan kesal sebelum akhirnya melangkah keluar untuk memeriksa keadaan. Sepeninggal sang guru, Alex menatap karung goni yang bergerak-gerak di hadapannya. Ia membukanya sedikit dan mendapati sosok-sosok malang yang terikat di sana. "Oh, ternyata ini maksudnya," gumam Alex pelan. Dari dalam karung terdengar suara rintihan tertahan. Alex menatap mereka tanpa ekspresi. "Tetaplah diam. Di tempat kejam seperti ini, kalian memang berada dalam posisi yang sulit." Tak lama kemudian, sang guru kembali dengan senyum licik. "Dia sudah lulus. Sekarang giliranmu." "Begitu ya, aku tidak boleh kalah darinya," sahut Alex dengan seringaian tipis. Ia menggenggam senjatanya, bersiap mengayunkannya. Namun, sasarannya bukanlah karung itu. Set, JLEB. "Aduh, maaf. Sepertinya aku salah bidik. Aku kira kaulah target yang harus disingkirkan," bisik Alex tepat di telinga sang guru yang kini membelalak kaget. "Kakau, kurang ajar," rintih guru itu. "Jangan mencoba menipuku. Aku sangat benci pembohong," ujar Alex dingin. Ia membiarkan guru itu tersungkur dan segera bergegas keluar. Ia harus segera menemukan Rara. Sementara itu, Rara sedang diseret paksa oleh beberapa penjaga menuju ruangan utama. "Lepaskan, aku bisa jalan sendiri," bentaknya. Sesampainya di ruangan Christopher. "Lepaskan dia," perintah Christopher pada anak buahnya. Ia menatap Rara dengan tajam. "Rafael, kenapa kau menolak ujian terakhirmu?" "Aku bukan eksekutor untuk makhluk tak berdaya," jawab Rara tegas. "Kau tahu konsekuensi dari kegagalan ini?" tanya Christopher lagi. "Aku akan dikeluarkan dari organisasi ini. Bukankah itu yang kau inginkan?" Christopher baru saja akan membalas, ketika seorang instruktur lain masuk dengan terburu-buru. "Maaf mengganggu, Pak, ada 2 murid lagi yang melakukan pembangkangan." Christopher mendengus kesal, "Bawa mereka ke sini." Tak lama kemudian, Alex dan Alvaro muncul dengan dikawal ketat. Christopher merasa geram. 3 murid paling berbakat yang ia miliki justru adalah yang paling sulit diatur. "Hufet, baiklah. Aku akan memberi kalian satu kesempatan terakhir," ujar Christopher, mencoba tetap tenang karena tidak ingin kehilangan aset berharga. "Bawa target barunya." 3 murid dari kelas bawah dibawa masuk dalam keadaan terikat. "Habisi mereka, dan kalian semua dianggap lulus secara terhormat." "Bagaimana kalau kami tetap menolak?" tanya Rara dengan nada menantang. "Maka kalian tidak akan pernah keluar dari ruangan ini hidup-hidup," jawab Christopher dingin. "Kami menolak," sahut mereka bertiga secara serempak.
Christopher berdiri dan memberi isyarat pada puluhan penjaga serta instruktur yang sudah mengepung ruangan tersebut. Kalian tahu apa yang harus dilakukan pada para pengkhianat ini. Ia kemudian duduk santai di sofa, bersiap menonton pertunjukan. Habisi mereka. Pria tua yang malang, gumam Rara sambil menyeringai. Kau pikir anak buahmu yang lemah ini bisa menghentikan kami? Setelah ini, kau akan menyesali keputusanmu. BUAGH. Brak. DUAGH. Pertempuran pecah. Rara, Alex, dan Alvaro bergerak dengan sinkronisasi yang luar biasa. Meski dikeroyok puluhan orang, mereka bertiga justru mendominasi ruangan. Satu persatu penjaga bertumbangan di tangan mereka. Christopher mulai panik melihat anak buahnya kewalahan. Sialan, kenapa mereka sekuat ini? Teriaknya. Cepat, panggil seluruh murid di gedung ini. Umumkan bahwa siapapun yang bisa melumpuhkan 3 orang ini akan mendapat posisi mewah dan kekayaan. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Rara meraih kalung yang melingkar di lehernya. Ia menekan sebuah tombol kecil yang tersembunyi. Itu adalah sinyal darurat yang langsung terhubung ke markas GV, tempat Zia dan teman-temannya sudah bersiap. Kau ingin bermain keroyokan? Tantang Rara pada Christopher. Tunggu saja, bala bantuan kami sedang dalam perjalanan. Sementara itu, di pusat komando GV. Suasana hening pecah saat alarm di laptop pemantau lokasi Rara berbunyi nyaring. Zia yang sempat terlelap langsung terjaga dan memeriksa layar dengan mata terbelalak. Apa? Gawat, Rara dalam situasi kritis. Seru Zia panik. Ia segera mengguncang bahu Salsa dan Keina yang tertidur di ruang rapat setelah seharian berjaga menanti instruksi. Hah? Ada apa, Zi? Tanya Keina dengan nyawa yang belum terkumpul sepenuhnya. Bangun, Rara mengirim sinyal darurat. Dia dalam bahaya. Mendengar itu, kantuk Keina dan Salsa hilang seketika. Apa? Ayo, kita harus bergerak sekarang. Zia berlari keluar ruangan dan menekan tombol merah di dinding. Suara sirine darurat langsung menggema ke seluruh penjuru markas. TIIIDAAAK. TIIIDAAAK. Semuanya, siapkan perlengkapan dan kendaraan. Kumpul di lapangan utama dalam 3 menit. Teriak Zia tegas. Markas GV yang tadinya sunyi berubah menjadi lautan manusia yang bergerak cepat. Mesin-mesin kendaraan mulai dipanaskan, dan peralatan taktis disiapkan. Setelah semua siap, Zia berdiri di depan ratusan anggotanya. Tujuan kita adalah sebuah area terpencil di kaki gunung. Perjalanan darat butuh waktu 2 jam, jadi pacu kendaraan kalian maksimal. Ketua kita sedang terkepung. Siap, laksanakan. Jawab mereka kompak, menggetarkan nyali siapapun yang mendengar. Kita berangkat dengan armada udara agar lebih cepat. Perintah Zia. 10 helikopter mulai lepas landas, diikuti deru ratusan motor dan mobil taktis dari jalur darat. BRUUM. VROOM. Hanya dalam hitungan menit, armada helikopter Zia tiba di lokasi. Turun sekarang, berikan tembakan peringatan dan lumpuhkan siapapun yang melawan. Tat-tat-tat-tat, suara kembang api taktis mulai menghujani area luar sekolah. Para penjaga The Organisasi Super Talent Association kocar-kacir. Gawat, ada serangan besar. Cepat lapor Bos Christopher, teriak salah satu penjaga sambil berlari masuk ke dalam gedung. Di dalam gedung, Rara masih sibuk melumpuhkan lawan-lawannya. BUAGH. Brak, mendengar suara gaduh dari luar, ia menyeringai tipis. Tiba-tiba, seorang penjaga masuk dengan napas tersengal. Bos, di luar ada serangan. Siapa? Apa mereka klien yang ingin menjemput murid? Tanya Christopher penuh harap. Bukan, bos. Mereka adalah pasukan GV. Christopher hampir terjatuh dari kursinya. Apa? Bagaimana mungkin kelompok sebesar GV tahu tempat rahasia ini? Apa kau mulai merasa gemetar, Pak Tua? Tanya Rara santai sambil berjalan mendekati Christopher. Kakau, kenapa kau masih berdiri di sini? Christopher terkejut melihat puluhan anak buah elitnya sudah terkapar tak berdaya di lantai. Rara tertawa kecil. Tenangkan dirimu, wajahmu terlihat sangat buruk saat ketakutan. Sekarang, aku beri pilihan, menyerah dan jadikan seluruh organisasimu ini di bawah kendaliku, atau kau akan berakhir di sini. Siapa kau sebenarnya? Tidak ada yang bisa menggerakkan GV kecuali sang ketua sendiri. Christopher menatap Rara dengan curiga.
Menurutmu? Tanya Rara balik. Ia lalu melepas kacamata tebal dan rambut palsunya, menunjukkan identitas aslinya yang memukau namun mematikan. Christopher langsung jatuh berlutut, menyentuh lantai di depan kaki Rara. Maafkan saya tidak tahu kalau Anda adalah Sang Ratu GV. Cih, terlambat. Rara melirik Alex. Alex, seret pria ini keluar. Aku sudah muak melihat wajahnya. Alex melepas penyamarannya, lalu menyeret Christopher dengan kasar, diikuti oleh Alvaro yang hanya diam memperhatikan. Di halaman sekolah, pasukan GV sudah menguasai keadaan. Murid-murid dan penjaga yang melawan telah diamankan. Ra, kau tidak apa-apa? Tanya Zia dengan nada khawatir. Aku aman. Amankan semua orang yang tersisa di dalam, jangan ada yang lolos, perintah Rara pada timnya. Zia kemudian menyadari kehadiran Alex. Loh, kok Alex ada di sini? Dia menyusulku, jawab Rara singkat. Pantas saja pacarku di markas kewalahan kerja sendirian, keluh Zia bercanda. Rara menunjuk Christopher yang sedang meronta. Jack, bawa pria ini ke markas pusat. Aku sendiri yang akan memberinya pelajaran nanti. Siap, Ketua. Ayo pulang, aku butuh istirahat, ajak Rara. Namun, saat mereka hendak melangkah, ponsel Alex berbunyi. Ting. Alex membuka sebuah pesan anonim. Seketika, aura di sekitar Alex berubah menjadi sangat dingin dan penuh amarah. Ada apa, Lex? Tanya Rara heran. Aku harus pergi sekarang, jawab Alex tanpa penjelasan. Ia langsung menyambar salah satu mobil taktis dan memacunya pergi dengan kecepatan tinggi. Sialan kau, Jaiden Fernando Felix, kau akan membayarnya. Geram Alex di balik kemudi. Rara hanya bisa menggeleng. Dasar aneh. Ia kemudian melirik Alvaro yang masih setia mengekor. Kenapa kau ikut? Memangnya tidak boleh? Tanya Alvaro datar. Ikut saja, ada banyak hal yang harus kita bicarakan di markas, jawab Rara. Mereka pun menaiki helikopter utama, meninggalkan gedung organisasi yang kini telah runtuh kekuasaannya. Bab 133. Lampu-lampu di markas besar GV masih menyala terang saat helikopter mendarat dengan mulus. Rara, Zia, Keina, Salsa, dan Alvaro turun dari burung besi itu dan segera masuk ke dalam gedung. Aku mau membersihkan diri dulu, nanti aku menyusul. Tolong antar dia ke kamar kosong, perintah Rara singkat. Siap, Ra, jawab Zia. Rara pun melangkah menuju kamarnya diikuti Keina dan Salsa, sementara Zia mengawal Alvaro menuju area tamu. Istirahatlah di sini, ujar Zia datar. Balas Alvaro dengan gumaman dingin khasnya. Zia menatapnya tajam dengan raut wajah tanpa ekspresi. Jangan coba-coba membuat masalah, atau kau tidak akan pernah keluar dari sini dengan tenang. Menarik, bisik Alvaro sambil menyunggingkan senyum tipis saat melihat punggung Zia yang menjauh. Di sisi lain, mobil Alex berhenti dengan derit ban yang nyaring di depan kediaman mewah keluarga Felix. Alex keluar dengan perasaan yang kacau, amarahnya sudah diubun-ubun. Maaf, Anda siapa? Kenapa datang tengah malam begini? Apa sudah ada janji? Tanya seorang penjaga pintu yang langsung menghadangnya. BUAGH. Brak. Tanpa berkata-kata, Alex melampiaskan emosinya pada penjaga itu hingga tersungkur. Aura Alex kini berubah total, ia tampak seperti sosok yang siap melenyapkan siapapun yang menghalanginya. BRAKKK. Alex menendang pintu utama rumah itu hingga terbuka lebar. Keluar kau, pengecut. Tunjukkan dirimu sekarang juga, teriak Alex membahana di seluruh ruangan. Keluar, atau rumah ini akan aku ratakan dengan tanah. Tak lama kemudian, Jaiden muncul dari lantai atas sambil mengucek mata, tampak baru saja terbangun dari tidurnya. Ada apa ini? Tumben sekali ada tamu yang tidak tahu sopan santun datang bertamu jam begini, ujarnya santai sambil menuruni tangga. Cepat katakan maumu, aku masih mengantuk, lanjut Jaiden ketus. BUAGH. Satu pukulan keras mendarat di wajah Jaiden hingga sudut bibirnya mengeluarkan bercak merah. Jaiden tertegun, ia mengusap bibirnya dengan jari dan menatap Alex dengan tatapan yang kini berubah menjadi sangat dingin. Jadi kau datang hanya untuk mencari keributan? Tanya Jaiden tenang namun mengancam. Dasar pengkhianat, bentak Alex.
Ia kembali menyerang, namun kali ini Jaiden tidak tinggal diam. Mereka pun saling berbalas serangan. DUAGH, BUGH, Brak. Jelaskan padaku, apa alasanmu membuat kekacauan di rumahku? Tanya Jaiden sambil menahan serangan Alex. Berani-beraninya kau menyentuh gadisku. Geram Alex dengan mata berkilat marah. Jaiden mengernyitkan dahi, tampak bingung. Hah, apa maksudmu? BUAGH, Brak. Jangan pura-pura polos, aku paling benci dengan sandiwara seperti itu. Alex melayangkan tendangan hingga Jaiden terpental. Cih, jangan asal menuduh tanpa bukti, Alex, ujar Jaiden yang mulai terpancing emosinya. Bukti, aku punya semuanya. Alex merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponselnya. Lihat ini, apa kau masih mau mengelak? Jaiden bangkit berdiri dan melihat foto yang ditunjukkan Alex. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar miris. Apa kau sudah buta karena perasaanmu sendiri? Itu jelas-jelas hasil rekayasa digital, dan kau mempercayainya. Aku tahu mana yang editan dan mana yang bukan. Foto itu asli, tegas Alex. Jaiden menyeringai, mengusap bibirnya dengan gerakan yang memprovokasi. Kau benar, itu asli, tapi aku punya alasan sendiri kenapa itu terjadi. Jawaban itu justru menjadi bahan bakar bagi emosi Alex yang semakin meledak. Ia mengira Jaiden mengakui perbuatannya dengan bangga. Aku akan menghabisimu malam ini juga. Kasihan sekali kau, Alex. Hanya karena hal sekecil itu, kau sampai kehilangan akal sehat, ujar Jaiden sambil menggelengkan kepala. Diam-diam, Jaiden ternyata telah mengaktifkan alat perekam dan mengirimkan lokasi serta percakapan mereka kepada seseorang. Simpan rasa kasihanmu untuk dirimu sendiri. Sebentar lagi, tidak akan ada yang peduli padamu selain bayang-bayang masa lalumu, ejek Alex dengan senyum sinis. Mendengar nama orang tuanya dibawa-bawa, Jaiden tidak bisa lagi menahan diri. Jangan pernah libatkan mereka dalam urusan kita. Mereka tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kenapa? Tersinggung. Aku tidak peduli. Balas Alex semakin menjadi-jadi. Keduanya kembali terlibat dalam perkelahian sengit. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh masing-masing. BUGH, DUAGH, BUGH. Ingatkan kau, dulu kau juga sering membawa-bawa nama keluargaku. Seru Alex mengingatkan masa lalu mereka. Banyak bicara, pantas saja ibumu meninggalkanmu, mungkin dia malu punya anak sepertimu. Balas Jaiden dengan kalimat yang sangat menyakitkan. Mendengar itu, Alex menjadi gelap mata. Ia memukul Jaiden dengan membabi buta. Anehnya, Jaiden tiba-tiba berhenti melawan. Ia membiarkan tubuhnya menerima hantaman Alex, seolah-olah sedang merencanakan sesuatu. Alex, berhenti, cukup. Suara teriakan itu memecah suasana. Rara tiba-tiba muncul di ambang pintu dan berlari kencang untuk memisahkan keduanya sebelum keadaan menjadi semakin tak terkendali. Brak. Rara mendorong bahu Alex hingga menjauh. Ia segera menghampiri Jaiden yang sudah terkulai lemas dengan luka di sekujur wajahnya. Apa kau sudah hilang akal? Kau mau menghabisinya? Seru Rara panik. Alex menatap Rara dengan tatapan tidak percaya. Dadanya naik turun menahan amarah yang meluap. Cih, jadi kau lebih memilih melindunginya. Kau lebih membela dia daripada aku, tunanganmu sendiri. Bukan begitu maksudku, Alex. Kau hanya salah paham, balas Rara mencoba membela diri. Kalau begitu, minggir, biarkan aku menyelesaikannya, bentak Alex lagi. Rara tetap bergeming di depan Jaiden. Aku harus tahu dulu, apa alasanmu sampai bersikap seperti ini? Apa perasaanmu jika melihat orang yang kau cintai dipeluk dan dicium oleh pria lain di belakangmu? Tanya Alex dengan suara bergetar. Rara tertegun sejenak. Hah, apa maksudmu? Tentu saja aku akan sangat marah. Itulah yang aku rasakan sekarang. Jadi jangan halangi aku, Alex membentak, membuat suasana semakin memanas. Rara mencoba mengatur napasnya. Meski hatinya perih karena dibentak, ia berusaha tetap tenang. Bisa tidak kita bicara tanpa harus berteriak? Apa salahku sampai kau harus membentakku seperti ini? Tolong, jelaskan semuanya dengan kepala dingin, jangan biarkan emosi menguasaimu. Bagaimana aku bisa tenang? Seru Alex lagi.
Aku tanya sekali lagi, apa yang akan kau lakukan kalau aku yang dipeluk dan dicium oleh wanita lain? Itulah kenyataan yang baru saja menghantamku. Tentu aku akan marah besar. Tapi pertanyaanku, kenapa kau menuduh aku dan Jaiden melakukan hal serendah itu? Tanya Rara bingung. Aku tidak sekadar menuduh. Aku punya buktinya. Alex merogoh ponselnya dan melemparkannya ke arah Rara. Rara menangkap ponsel itu dengan sigap. Matanya membelalak saat melihat sebuah foto di layar, sebuah gambar yang memperlihatkan dirinya dan Jaiden sedang dalam posisi yang sangat intim. Tidak, ini pasti salah paham. Ini pasti hasil rekayasa. Aku tidak pernah melakukan ini dengannya. Rara menggeleng keras, merasa tidak pernah mengalami kejadian tersebut. Itu asli, Rara, bukan rekayasa, jawab Alex dingin. Aku bersumpah aku tidak pernah melakukannya. Kau harus percaya padaku, Alex. Rara memohon, suaranya mulai bergetar. Alex tertawa sinis. Ia berdiri tegak, menatap Rara dengan pandangan yang sangat asing. Aku tadinya percaya padamu, tapi melihatmu datang ke sini dan langsung melindunginya, kepercayaanku hilang. Ia melangkah maju, menatap Rara dengan tajam. Ternyata kau tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana. Kau jauh lebih tidak berharga dari apapun yang pernah aku bayangkan. Dek. Kalimat itu bagaikan sembilu yang menyayat hati Rara. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia sekuat tenaga menahan air matanya agar tidak jatuh. Alex, ini semua hanya salah paham. Aku menyesal telah memberikan hatiku pada orang sepertimu. Sekali lagi, aku dikhianati oleh orang yang paling aku percayai, ujar Alex pahit. Tanpa menoleh lagi, ia berbalik dan melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Alex, tunggu, dengarkan penjelasanku. Rara ingin mengejarnya, namun tiba-tiba. Jaiden terbatuk keras. Tubuhnya yang lemas hampir merosot ke lantai. Dengan sigap, Rara menahan tubuh Jaiden agar tidak terjatuh. Bertahanlah, aku bantu kau ke kamar, ujar Rara. Ia terpaksa menunda pengejarannya dan membimbing Jaiden menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Rara membaringkan Jaiden dan memberinya segelas air. Minumlah. Setelah ini, kau harus menjelaskan semuanya padaku, perintah Rara tegas. Jaiden meminum air itu hingga tandas. Terima kasih, gumamnya pelan sambil mengembalikan gelas. Cepat jelaskan, aku tidak mau hubunganku hancur hanya karena permainan kotor ini. Tagih Rara. Itu foto lama yang latar belakangnya diubah, jawab Jaiden lemah. Aku tahu itu hasil suntingan latar, tapi jelaskan padaku kapan dan di mana kejadian itu diambil. Karena seingatku, aku tidak pernah melakukan itu bersamamu. Jaiden menatap langit-langit kamar. Kejadian itu nyata, di sungai. Waktu itu aku menolongmu dan memberikan napas buatan karena kondisimu kritis. Aku hanya ingin menyelamatkan nyawamu. Jika tidak dilakukan, mungkin kau sudah tidak ada di sini sekarang. Rara terdiam, mencoba mencerna informasi itu. Lalu, siapa yang mengambil foto itu dan mengirimnya ke Alex? Aku tidak tahu, tapi aku berjanji akan mencari tahu siapa dalangnya, jawab Jaiden. Ini benar-benar salah paham besar. Aku harus mencari Alex. Rara langsung berbalik dan berlari keluar kamar. Hei, tunggu, panggil Jaiden, namun Rara sudah menghilang di balik pintu. Jaiden bersandar di tempat tidurnya dengan senyum pahit. Andai kau tahu, Rara, perasaan ini muncul begitu saja tanpa aku minta. Ia memejamkan mata, membayangkan kemungkinan yang berbeda. Aku tidak menyesal menolongmu. Malah, aku menyesal tidak membawamu pergi jauh saja saat itu. Mungkin sekarang kita sedang bahagia. Ia menghela napas panjang. Aku berterima kasih pada siapapun yang mengirim foto itu, karena setidaknya itu membuatku punya alasan untuk melihatmu lagi. Tapi, aku tetap harus menemukan siapa orang di balik semua ini. Bab 134. Rara memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi membelah kesunyian malam menuju kantor pusat milik Alex. Pikirannya kalut, ia harus segera memberikan penjelasan sebelum semuanya terlambat. Sesampainya di sana, gedung pencakar langit itu tampak sunyi senyap. Wajar saja, waktu sudah menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Namun, mata tajam Rara menangkap sosok yang sangat ia kenal di area parkir. Alvin, berhenti di situ,
teriak Rara dari dalam mobil saat melihat Alvin hendak masuk ke kendaraannya. Alvin yang merasa namanya dipanggil pun menoleh dengan bingung. "Ada apa, Nona?" tanya Alvin saat Rara menghampirinya. "Mana Alex? Apa dia ada di dalam?" tanya Rara tanpa basa-basi. "Tidak ada. Bukankah Nona tahu sendiri kalau Tuan pergi menyusul Nona? Memangnya ada masalah apa?" Alvin balik bertanya dengan heran. "Oke, terima kasih," jawab Rara singkat. Tanpa membuang waktu, ia kembali menginjak gas dan meninggalkan Alvin begitu saja. "Hei, Nona, saya belum selesai bicara," teriak Alvin kesal. Ia menghentakkan kakinya ke aspal. "Astaga, benar-benar pasangan yang serasi. Bos dan tunangannya sama saja, selalu mengabaikan aku dan hanya mencariku kalau butuh bantuan saja," gerutunya sambil masuk ke mobil. Namun, sedetik kemudian raut wajahnya berubah ceria. Berarti mereka semua sudah kembali. Asyik, waktunya menemui belahan jiwaku di markas." Alvin pun melaju dengan semangat menuju markas GV. Tujuan Rara selanjutnya adalah kediaman keluarga Wilson. Namun, sesampainya di sana, ia hanya menemukan kekosongan. Mobil Alex tidak terlihat. Seorang penjaga gerbang yang melihat keraguan Rara pun datang menghampiri. "Maaf, Nona, ada yang bisa saya bantu?" tanya penjaga itu sopan. "Apa Alex datang ke sini?" tanya Rara dengan nada khawatir yang tak bisa disembunyikan. "Tuan muda tidak ke sini, Nona. Terakhir kali beliau datang adalah saat Nona menginap di sini beberapa waktu lalu," jawabnya. Hati Rara mencelos. Rasa sedih dan takut mulai menyelimutinya. Melihat raut wajah Rara, penjaga itu menambahkan, "Jika Nona mencari tuan muda, mungkin Nona bisa mencoba mengecek ke mansion pribadinya di pinggiran kota." "Mansion? Dia punya tempat lain?" Rara terkejut. Sang penjaga pun memberikan detail lokasinya. "Tempatnya cukup jauh dari sini, tapi terima kasih banyak, Pak." "Ini ada sedikit tanda terima kasih untuk Bapak," ujar Rara sambil menyerahkan 2 lembar uang $100 Australia. "Wah, tidak usah, Nona. Ini sudah tugas saya," tolak penjaga itu sungkan. "Sudah, terima saja Pak untuk makan malam Bapak," paksa Rara hingga akhirnya sang penjaga menerima dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nona. Semoga hubungan Nona dan Tuan muda selalu diberikan kebahagiaan." "Amin, terima kasih Pak. Saya pamit dulu," ujar Rara sebelum kembali memacu mobilnya menuju lokasi yang ditunjukkan. Perjalanan panjang membawa Rara sampai ke sebuah mansion megah. Namun, jawaban yang ia terima tetap sama. Penjaga di sana mengatakan Alex sudah 3 hari tidak terlihat. "Apa kau tahu tempat yang biasa dia kunjungi saat sedang banyak pikiran?" tanya Rara putus asa. "Tuan biasanya menenangkan diri di sebuah tempat hiburan malam di pusat kota, namanya." Sang penjaga memberikan sebuah nama tempat. Rara segera bergegas ke sana, berharap kali ini ia tidak terlambat. Sementara itu, di sebuah sudut remang-remang tempat hiburan malam tersebut, Alex sedang duduk sendirian. Di depannya berserakan botol-botol minuman yang isinya sudah tandas. Ia terus meneguk cairan pahit itu, mencoba menenggelamkan rasa sesak di dadanya. "Sial, kenapa hidupku harus seperti ini? Kenapa semua orang yang kucintai berakhir dengan pengkhianatan?" gumam Alex dengan suara serak, antara marah dan sedih. "Rang!" Ia melempar sebuah gelas ke lantai hingga hancur berkeping-keping. "Aku benci semua ini," teriaknya frustrasi. Tiba-tiba, seorang wanita asing menghampirinya dan menyentuh pundaknya dengan lembut. "Sayang, ada apa?" Dalam pandangannya yang mulai kabur akibat pengaruh minuman, Alex melihat sosok itu sebagai Rara. "Pergi, aku membencimu, Rara. Pergi dari hadapanku," usirnya kasar. "Sayang, jangan sedih begitu. Aku ada di sini untukmu. Aku tidak akan mengkhianatimu, aku sangat mencintaimu," ujar wanita itu sambil memeluk Alex dengan erat, memanfaatkan keadaan Alex yang sedang tidak stabil. "Pergi, kubilang pergi," rintih Alex lemah. "Tidak, Hubi. Ayo kita pulang sekarang. Kamu pasti sangat terluka, kan? Biarkan aku menghiburmu di rumah. Kamu mau, kan?" bujuk wanita itu dengan nada manis yang licik. "Apapun?" tanya Alex dengan kesadaran yang mulai menipis. "Iya, apapun itu," jawab wanita itu dengan senyum kemenangan. "Baiklah," gumam Alex pasrah.
Pengaruh minuman telah menguasai logikanya. Wanita itu segera memapa Alex keluar dari tempat itu, membawanya pergi menjauh di saat Rara sedang berjuang mencarinya. Rara akhirnya sampai di depan gedung tempat hiburan malam itu. Dengan langkah terburu-buru, ia merangsek masuk ke dalam keramaian. "Tolong, aku mohon, kau harus ada di sini. Aku butuh menjelaskan semuanya padamu, gorila," gumam Rara dengan napas tersengal. Ia menatap sekeliling. "Tempat ini terlalu luas. Aku harus mulai dari mana? Ke kanan dulu deh." Rara memutuskan untuk mencari ke sisi kanan ruangan. Sialnya, tepat di saat yang sama, di sisi kiri bar, Alex tampak dipapa oleh seorang wanita asing keluar dari pintu samping. Tanpa disadari Rara, wanita itu membawa Alex masuk ke dalam mobil dan melesat pergi meninggalkan area tersebut. Rara terus berkeliling hingga pelipisnya basah oleh keringat. Di mana dia? Kenapa sulit sekali menemukannya? "Alex, sebenarnya kau ada di mana?" Ia mencoba menghampiri salah satu pelayan. "Permisi, apa Anda melihat pria dengan ciri-ciri ini?" tanya Rara sambil menunjukkan foto di ponselnya. "Maaf, Nona. Malam ini pengunjung sangat padat, saya tidak bisa memperhatikan semua orang satu persatu," jawab pelayan itu sopan. Rara keluar dari tempat itu dengan pundak yang merosot. Rasa putus asa menyelimutinya saat ia kembali duduk di balik kemudi. Air matanya pecah, mengalir deras membasahi pipinya. "Hicks, dasar gorila bodoh, kau ada di mana sekarang? Apa kau begitu benci padaku sampai memilih menghilang begitu saja? Padahal aku hanya ingin kau mendengarkan kebenarannya," isak Rara. Ia mencengkeram setir dengan kuat. "Apa kau juga akan meninggalkanku? Apa kau akan menjadi orang kesekian yang menghancurkan hidupku? Jika benar begitu, aku bersumpah ini akan menjadi akhir dari segalanya. Aku tidak akan pernah mau mengenal apa itu cinta lagi. Aku akan menganggap perasaan itu tidak pernah ada. Kumohon, jangan hancurkan kepercayaanku lagi. Aku sangat mencintaimu, Alex." Tangisnya pecah di dalam keheningan mobil. Rara merasa dunia begitu tidak adil. Di saat ia sudah menyerahkan seluruh hatinya, ujian berat kembali menghantam. Dalam kondisi emosi yang tidak stabil, Rara menginjak pedal gas sedalam-dalamnya. Mobilnya melesat bak peluru di jalanan yang sepi. Jarum speedometer terus naik melewati angka 100, 120, hingga mencapai batas maksimum. Angin menderu keras di luar, tapi tidak sekeras badai yang berkecamuk di hatinya. Kenapa harus terjadi lagi? Apa tidak ada satu orang pun yang benar-benar tulus menyayangi dan mempercayaiku? Teriak Rara meluapkan seluruh sesak di dadanya. Setelah berkendara puluhan menit, Rara sampai di sebuah pantai yang sunyi. Hari sudah menunjukkan pukul 4 pagi, cahaya fajar belum juga tampak. Ia berjalan menyusuri jalan setapak di atas bebatuan karang besar yang menjorok ke tengah laut. Ia duduk di ujung karang, membiarkan angin laut yang dingin menusuk hingga ke tulang. Rara menatap hamparan laut yang gelap dan luas. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. "Apa kau masih di sini, Smart?" "Wuuuit. Wuuuit." Rara bersiul dengan nada khusus. "Prok, prok, prok." Ia bertepuk tangan memberikan isyarat ke arah air. Beberapa saat berlalu, hanya ada suara ombak. Rara menunduk kecewa. "Mungkin kau sudah lupa padaku." Namun, tiba-tiba, NGIIAAK. NGIIAAK. Seekor lumba-lumba muncul ke permukaan, mengeluarkan suara khas yang sangat dikenal Rara. Senyum Rara langsung mengembang. Ia kembali bersiul dan menepuk-nepuk air dengan semangat. Lumba-lumba itu, yang ia panggil Smart, menghampirinya. Menggunakan ekolokasi alaminya untuk mengenali sosok yang berdiri di atas karung. "Hai, Smart, kau masih mengingatku?" "Ya," tanya Rara lembut sambil mengelus hidung lumba-lumba itu yang terasa licin. "Maafkan aku sangat sibuk sampai lama tidak mengunjungimu." Smart melompat dan mengibaskan ekornya, seolah mengerti kesedihan yang sedang dirasakan Rara. "Hahaha, kau lucu sekali. Sepertinya kau tahu suasana hatiku sedang buruk," ujar Rara terhibur. Smart terus mengeluarkan suara dan memercikkan air dengan siripnya, mengajak Rara bermain. "Kau ingin bermain, tapi ini masih pagi buta, Smart. Aku tidak mau basah-basahan sekarang," tolak Rara sambil tertawa. Tiba-tiba, BYURRR. Smart melompat dan menyiram Rara dengan percikan air laut.
Smart, kau nakal ya, seru Rara sambil tertawa kecil di tengah kesedihannya. Cukup, kemarilah. Aku ingin bertanya sesuatu, menurutmu, apa keajaiban itu benar-benar ada? Apa kau percaya kalau akhir cerita yang bahagia itu nyata? Smart tidak menjawab, ia hanya menikmati belayan tangan Rara di kepalanya. Rara mendesah pelan, "Yah, bicara denganmu memang menenangkan, meski kau tidak bisa memberi jawaban." "Hei, siapa kau? Kenapa ada di sini malam-malam?" Sebuah suara laki-laki tiba-tiba menggelegar dari arah belakang, mengejutkan Rara yang sedang melamun. Hah! Rara tersentak kaget, karena posisinya yang berada di ujung karang yang licin, ia kehilangan keseimbangan. BYURRR. Rara jatuh terperosok ke dalam laut yang dingin dan dalam. Astaga, teriak cowok itu panik. Tanpa pikir panjang, ia langsung melepas jaketnya dan terjun ke air untuk menyelamatkan Rara. Bab 135. Astaga, teriak cowok itu panik. Tanpa pikir panjang, ia langsung terjun ke laut untuk menolong Rara. BYURRR. Rara yang sudah berada di dalam air mendesis kesal. Ah, mengagetkan saja. Beruntung, Smart, lumba-lumba setianya, dengan sigap membantu Rara tetap tenang di permukaan air. "Nona, Anda tidak apa-apa?" tanya cowok itu dengan nada khawatir saat mereka berhasil menepi. "Tidak perlu sok peduli, aku jatuh juga gara-gara ulahmu," sahut Rara ketus sambil melangkah naik ke daratan. Untungnya, Rara adalah perenang yang andal, jika tidak, ia mungkin sudah terseret arus laut yang dalam itu. "Maafkan saya, Nona, saya benar-benar tidak sengaja," ujar cowok itu dengan raut penuh penyesalan. Rara hanya mengibaskan tangannya, mencoba membuang kekesalan. Ia berbalik ke arah laut sebentar. "Smart, sampai ketemu lagi ya," bisik Rara lembut sambil mengelus hidung lumba-lumba itu dan memberikan kecupan perpisahan di dahinya. "NGIIAAK, NGIIAAK." Smart mengeluarkan suara khasnya sebelum menyelam kembali ke tengah laut menuju kawanannya. Rara berjalan menuju mobilnya dengan tubuh menggigil, berharap ada pakaian ganti di sana. Namun, hasilnya nihil. "Sial, tidak ada baju ganti sama sekali," gerutunya. "Nona, tunggu." Cowok tadi mengejar Rara. "Tolong maafkan saya, izinkan saya bertanggung jawab." "Mau tanggung jawab bagaimana?" tanya Rara sinis. "Rumah saya dekat dari sini. Nona bisa mampir sebentar untuk mengganti baju. Nona bisa meminjam pakaian milik adik atau ibu saya untuk sementara waktu," tawarnya tulus. Melihat kondisinya yang mulai kedinginan parah, Rara akhirnya mengangguk. "Baiklah, antarkan aku." Rara mengikuti cowok itu menuju sebuah desa kecil di pesisir pantai. Mereka berhenti di depan sebuah rumah sederhana namun tampak sangat terawat. "Tok, tok, tok. Ibu, ada tamu," panggil cowok itu. Pintu terbuka, menampakkan seorang wanita parubaya yang tampak ramah. "Siapa, Nak?" Tadi Sif tidak sengaja mengagetkan nona ini sampai terjatuh ke laut. Jadi Sif membawanya ke sini untuk membantu, jelas pemuda bernama Ashif itu. "Oh, ya ampun, maafkan tingkah laku Ashif ya, Nak. Dia memang terkadang suka usil," ujar sang ibu hangat. "Iya, Tante," jawab Rara singkat. "Ayo masuk, Nak, kamu pasti kedinginan. Biar ibu ambilkan handuk," ajak ibu Ashif. Rara masuk ke dalam rumah dan menerima handuk serta pakaian ganti. "Terima kasih, Tante." "Ashif, buatkan teh hangat untuk tamu kita ya," perintah ibunya, yang dijawab dengan anggukan oleh Ashif. Rara pun masuk ke sebuah kamar untuk berganti pakaian. Saat ia berkaca, ia menyadari baju yang ia pakai terlihat sangat modis, seperti milik remaja masa kini. Namun, pandangan Rara tiba-tiba tertuju pada sebuah foto keluarga di atas meja rias. Di foto itu tampak Ashif, ibunya, ayahnya, dan seorang perempuan yang wajahnya terasa sangat tidak asing bagi Rara. Wajah perempuan ini mirip sekali dengan Tante Velia. Gumam Rara heran. Ia mengamati foto itu lebih teliti, wanita itu sangat mirip dengan ibu tiri Alex. "Ah, sudahlah, mungkin hanya kebetulan mirip. Tidak mungkin wanita licik itu berasal dari keluarga sederhana begini, dia kan tinggal di Amerika," pikir Rara mencoba tidak peduli. Setelah berganti baju, Rara keluar dan mendapati teh hangat sudah tersedia.
Minumlah dulu, nak, agar badanmu hangat, ujar sang ibu lembut. Terima kasih, Tante. Nama saya Rara. Kalau Tante, panggil saja Ibu Vania Natali, jawabnya. Rara tertegun sejenak mendengar nama belakang itu. Oh, begitu ya, kalau Ashif tadi. Itu anak kedua ibu, namanya Ashif Nathan. Kakaknya yang perempuan sedang bekerja di luar negeri, jelas Vania, meski ada sedikit nada ragu di suaranya seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Velia Natali, Vania Natali, Ashif Nathan, aku harus menyelidiki keluarga ini, batin Rara curiga. Di sisi lain, Alex sedang berada di sebuah hotel mewah VVIP. Di sampingnya, seorang wanita tengah merapikan rambut Alex yang sedang tertidur lelap akibat pengaruh minuman semalam. Alex sayang, aku sangat senang kita bisa bersama lagi seperti ini, bisik wanita itu dengan senyum licik. Wanita itu menatap wajah Alex dengan penuh obsesi. Andai dulu kau sekaya sekarang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tapi sekarang, kau sudah jauh lebih hebat dari siapapun. Kau akan menjadi milik Aleara selamanya. Ternyata, wanita yang membawa Alex adalah Aleara, mantan kekasih Alex yang haus akan harta. Rara, Alex mengigau pelan dalam tidurnya. Raut wajah Aleara langsung berubah murka. Sialan, kau hanya boleh menyebut namaku, Alex. Bukan nama gadis tidak berguna itu. Bentaknya pelan. Aku jauh lebih cantik, kaya, dan sempurna dibandingkan dia. Akulah yang pantas menjadi Nyonya Wilson. Aleara kemudian mengelus perutnya yang tampak sedikit membuncit, seolah merencanakan sesuatu yang besar. Malam ini kita akan menghabiskan waktu bersama, dan besok, kita akan pergi ke Amerika untuk memulai hidup baru. Kau tidak akan bisa lepas dariku. Sambil menyeringai penuh kemenangan, Aleara mengeluarkan ponselnya. Ia mulai mengambil foto-foto mereka berdua dalam posisi yang sangat romantis, sementara ia hanya mengenakan gaun malam yang tipis. Aku akan mengirimkan foto-foto ini kepada gadis itu. Biar dia tahu siapa pemenang yang sebenarnya. Teriak Aleara girang sambil membayangkan kehancuran hubungan Rara dan Alex.